Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wajaba siyama Ramadan وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وفيه ليلة القدر خير من ألف شهر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان شهر كتب الله عليكم صياما وسننت لكم قياما فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من جنوبه كيوم ولدته أمه من حرم فقد حرم. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim. Hadirin jamaah zuhur yang insyaallah semuanya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, ridha Allah, izin Allah, yang sehingga siang ini kita dapat bertatap muka, bermuhajjah, yang terutama titah Allah dan Rasulnya, yang baru saja kita menyelesaikan, menunaikan sholat zuhur berjamaah. Tentu mudah-mudahan harapan kita, tujuan kita untuk menggapai ketakwaan, untuk menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling indah lagi kita menjalankan siyamul Ramadan, yang insya Allah pada bulan ini kita jadikan momen yang sangat-sangat berharga, momen yang sangat-sangat yang tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Maka kita bersyukurlah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita yang terindah dan yang terbaik dunia wal akhirah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikutnya yang istiqamah, yang insya Allah yang mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita hamba-hamba Allah dari umat Nabi Muhammad yang selalu cinta kepada Nabi Muhammad, insya Allah Rasulullah akan memberikan sabar kepada umat-umatnya yang setia dan cinta dengan istiqomahnya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal ya rabbal. Ini pada ngantuk ya. Alhamdulillah. Kata orang itu ngantuknya orang berpuasa ibadah. Tapi pada saat kita muzakarah ataupun halaqah, hilang pahala dalam halaqah ini. Karena bertaklim ini luar biasa. Jangan kata orang dulu anak mengisi acara di wilayah Jakarta Pusat, mencari jamaah itu duduknya yang menyandar, asik. Itu di sono, kalau sini alhamdulillah enggak. Kenapa? Karena pengen cepat selesai. Kok bisa? Ya iyalah bisa, karena sambil tidur. Itu di sana, kalau di sini alhamdulillah. Hadirin shaimin wa shaimah yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang sangat dahsyat
di bulan Ramadan. Penghargaan yang dahsyat, kemudian hidangan yang dahsyat yang Allah bagi-bagikan hanya bulan Ramadan saja, dan juga hanya terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat sebelumnya tidak pernah Allah berikan sedahsyat ini. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersyukurlah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, yubashiru ashabakum, sampaikanlah berita gembira terhadap seluruh sahabat kita, keluarga kita, seluruh umat Islam yang beriman. Siapa yang menyampaikan? Rasulullah. Menyampaikan berita gembira agar umat-umat Nabi Muhammad menggapai penghargaan yang dahsyat, hidangan yang dahsyat yang Allah berikan. Bulan-bulan yang lain tidak pernah, umat-umat yang lain tidak pernah diberikan. Maka bulan Ramadan ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amalin ibnu Adam, setiap amalan Bani Adam, anak cucu Adam termasuk kita, yudha'af al-hasanah bi 'ashri amsalihha ila 700 dhi'fin. Ini yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan terhadap Bani Adam, yaitu amalan-amalan satu kebaikan menjadi 10 yang dicontohkan itu, bahkan ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali, 700 pahala, bahkan lebih dari itu. Qala Allah Ta'ala ila shaumi ila siyam, kecuali puasa. Kita berpuasa di siang hari, lain dengan yang tadi disebutkan yang pertama, sampai kepada 700 dhi'fin. Lebih dahsyat lagi penghargaannya, lebih dahsyat lagi hidangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidangan yang dahsyat kita berpuasa. Fa innahu li wa ana ajzi, karena puasa itu aku yang memerintahkannya, dan aku pun yang akan memberikan upah-upahnya, hidangan-hidangannya yang begitu dahsyat, yang sehingga kalau kita lakukan dari awal Ramadan kemarin dengan niat menanamkan benih keindahan kepada Allah, dengan niat karena Allah semata, karena ingin mencapai kebaikan di dalamnya, maka insya Allah kita akan menggapai itu semuanya. Amin. Dari awal ini kita siapkan. Kalau tidak mempersiapkan diri kita, mustahil kita akan menggapai penghargaan yang Allah berikan yang dahsyat itu. Hadirin rahimakumullah. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat, termasuk malaikat Jibril, yang diperintahkan oleh Allah yada'a, atau wahum taraku ta'amahum wa sarabahum wa syahwatahum. Ini yang akan dilihat, yang akan dinilai,
yang akan diperhatikan oleh seluruh para malaikat-malaikatnya Allah, termasuk malaikat Jibril alaihi salam. Ditengok dari yang depan, benar gak dia puasa? Ditengok yang sebelah, benarkah puasa? Terus seluruh umat manusia yang melaksanakan puasa Ramadan tanpa terkecuali dia pejabat atau rakyat jelata, semuanya Allah akan bagi. Allah memilih bukan pejabatnya, bukan bintangnya, bukan pemimpinnya, tetapi Allah melihat hati dengan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Yang Allah lihat ini hatinya, keimanannya, ketakwaannya dengan niat dari awal karena Allah, maka mudah-mudahan itu termasuk kita akan menggapai yang diberikan oleh Allah, penghargaan yang sangat dahsyat, juga hidangan yang begitu indah yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin para jamaah yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau pepatah mengatakan atau puisi atau apa ini, kelapa muda dikupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masa muda jangan dipuas-puasin. Kalau sudah tua, sholat pun susah berdiri, leklok, gemetar. Itu kalau sudah tua. Maka cari yang terbaik. Selagi sehat, selagi segar bugar, lakukan dalam segala aktivitas atas perintah Allah dan Rasulnya karena Allah semata, insya Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini. Nah hadirin rahimakumullah, wahum taraku ta'amahum wa syarabahum wa syahwatahum. Yang Allah perintahkan kepada para malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah hamba-hamba yang berpuasa, menahan lapar, dahaga, serta hawa nafsu. Kalau ini dikerjakan, tiga hal ini, insya Allah Allah akan menambahkan hidangan-hidangan yang lezat, terutama hidangan rohani yang menggapai pahala di sisi Allah yang sangat besar dan tidak ada nilainya. Hanyalah Allah yang Allah berikan kepada kita. Hadirin rahimakumullah. Lalu setelah itu, ya Allah, ya Rabbi, haula'i min ajli, mereka itu termasuk kita melakukan puasa. Mereka meninggalkan syahwatnya, minumannya, makanannya, semuanya. Untuk siapa ya Allah? Itu karena aku yang perintahkan, dan itu untukku semuanya. Aku pun yang akan memberikan nilai pahala yang tidak pernah ada makhluk-makhlukku yang menyaksikan berapa upah seorang hamba Allah yang berpuasa di bulan Ramadan. Sampai kapan? Sampai akhir Ramadan kita mendapatkan nilai tertinggi, insya Allah. Maka kesempatan inilah selagi masih banyak untuk menjalankan ibadah puasa kita, perbaiki. Ada saudara sahabat kita menyampaikan bahwa yang disampaikan itu ada yang penasaran dan ada yang bingung. Apa yang disampaikan? 10 malam pertama apa itu, Pak? Rahmat. 10 malam kedua, 10 malam ketiga, wih apa? Tapi kasihan akhwat kita kalau ia pada saat menjalankan puasa, datang bulan. Dapat enggak itu? Datang bulan enggak puasa. Rahmatnya kemana? Maghfirahnya kemana? Itku minandannya kemana?
Tetapi Allah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalul lail min syahri Ramadan, khamsata asya lam yu'tahunna li ahadin qablahu." Pada awal malam pertama bulan Ramadan kemarin, kita belum puasa siang hari, tapi kita menjalankan sholat tarawih. Di malam itu kata Rasulullah, nazarallahu birrahmah. Di awal Ramadan, idza kana awwalul lail min syahri Ramadan, nazarallahu birrahmah. Allah memandangnya, Allah menyaksikannya, Allah melihatnya. Tentu melihatnya Allah terhadap hamba-hambanya yang benar-benar niat karena Allah, dia yang utama yang akan Allah lihat dan Allah perhatikan. Setiap hambanya dilihat oleh Allah, maka berguguran dosa-dosanya. Waman nazarallahu birrahmah, dan siapa di antara mereka yang dipandang oleh Allah di malam itu, la yu'adzibu azabahu abadan. Setelah Allah pandang di malam harinya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan yang dahsyat, jaminan yang begitu indah, dan mereka ataupun termasuk kita mudah-mudahan insya Allah mendapatkan hidangan yang lezat ini. Allah tidak akan mengazab selama-lamanya setelah Allah pandang di malam itu. Allah cinta, Allah ridha, Allah memberikan rahmat-rahmatnya kepada hamba-hamba Allah. Ini makanya sampaikan berita kepada istri, kepada anak-anak, dan kepada saudara sahabat kita. Lalu apalagi hidangan yang dahsyat. Allah menciptakan bumi ini, Allah berikan semuanya. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah ciptakan bumi, langit, semuanya untuk kalian. Ini hidangan dari Allah. Hadirin rahimakumullah, Allah memberikan hidangan banyak sekali, tidak terhitung dan tidak bisa kita hitung. Lalu kata Rasulullah, mana lagi? Para sahabat pun berkomentar, ya Rasulullah, setelah itu apa lagi? Rasulullah menyampaikan, innallaha ta'ala amaral malaika, Allah perintahkan kepada para malaikat untuk menyaksikan dan mendoakan umat-umat Muhammad bil istighfari li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan para malaikat untuk mengistighfarkan umat Muhammad. Jadi kita nggak pernah meminta kepada para malaikat, Allah sudah memberitahukan, sudah memintakan, wahai malaikat-malaikatku, mintakanlah kalian untuk umat-umat Nabi Muhammad yang kucintai, kata Allah. Lalu kita, Masya Allah, bagikan kita ini raja, bagikan kita ini sebagai tuan, dan mereka sebagai pelayan-pelayan kita yang diperintahkan oleh Allah untuk mengistighfarkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak pernah kita minta, hei malaikat Jibril, tolong dong mintakan ampun untuk diriku, aku ini banyak dosa. Tidak pernah. Jangankan kepada malaikat, kepada orang tua kita sendiri pun jarang kita meminta, mak, nyak, bu, umi, tolong doakan saya, ampuni, minta diampunkan, minta diampuni, mintakan doa untukku agar Allah mengampuni dosa-dosa anakmu ini, maknya, dan lain sebagainya. Pernah
Sering atau bagaimana? Nah, hadirin rahimakumullah. Lalu setelah itu mengistighfarkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu umat Muhammad diam saja, tidak beristighfar kepada Allah, tidak memohon kepada Allah, tidak meminta kepada Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Itu Allah perintahkan kepada kita. Lalu kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun, bertaubat kepada Allah. Insya Allah, tahukah Allah saking sayang dan cinta, Allah mengulurkan tangan. Dalam riwayat At-Tirmidzi, yabsutu yadahu bil-lail, Allah mengulurkan di kala malam hari. Untuk siapa? Liyatuba masihun nahar, untuk hamba-hambaku yang berbuat dosa di siang hari. Maka sambut uluran tanganku, kata Allah, mintakan kalian, minta ampunlah kalian kepadaku. Allah menciptakan, Allah juga memberikan supaya kita ini fitrah terus, bersih terus, suci terus. Dan Allah tidak pernah mengembalikan dari kesucian kepada kerusakan, kepada penuh dosa dan noda. Tidak pernah. Allah tetap selalu memberitahukan kepada hamba-hambanya yang belum tahu. Makanya kata Abdullah bin Abbas, kalau kita ingin selamat, sukses dunia akhirat, kalau kita ingin selamat, kalau kita tidak tersesat, Allah sudah memberikan jaminan. Allah tidak akan memberikan kesesatan, Allah tidak akan memberikan kecelakaan, Allah tidak akan memberikan wabah berkepanjangan, asalkan manusianya kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya. Wala yadhillu wala yashqa, dalam surat 20 ayat 1, 2, 3. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi tugas kita ini ingin menggapai itu semuanya harus ada tujuan. Tujuan kita agar kita diterima semua amalan kita, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang takwa. Bukan sampai di sini saja, terus selagi kita masih hidup. Kemudian yang ketiga, Allah pun memberikan kepada kita wa khuluqul fammi bis-sa'il indallahi atyabu min rihil lisik, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada umat-umat Muhammad yang berpuasa, yaitu dengan wanginya mulut orang yang berpuasa. Di sisi Allah lebih dahsyat wanginya, lebih indah wanginya dibandingkan dengan misik, dengan parfum-parfum yang indah di dunia yang tidak pernah ada, ataupun kasturi. Tapi jangan coba-coba nanti setelah halaqah ini di siang hari, tadi kata hadis katanya mulutnya orang yang berpuasa wangi, dicobain, wangi nggak? Jangan ya, bukan sekarang Allah memberikan. Apalagi malam habis makan jengkol sahurnya, Masya Allah. Nah, hadirin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, ini sebentar lagi udah 30 menit. Yang terakhir sajalah. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala amara min ahli jannah. Allah memberikan hidangan kepada umat-umat Muhammad, lalu Allah instruksikan kepada penghuni surga. Lalu apa perintah Allah kepada penghuni surga? Agar berhias diri, agar berdandan, menghiasi surga, istana surga, dan menghiasi dirinya agar indah.
Lalu setelah itu apa? Dan mereka bertanya kepada Allah, ya Rabb, untuk apa kami harus berdandan? Kalian tidak tahu? Tidak tahu ya Rabb. Umat Muhammad tidak lama lagi menjalankan ibadah puasa Ramadan. Karena mereka diperintahkan oleh aku yang juga memberikan pahala untuk mereka. Oh, baik ya Rabb, kami akan segera berkemas, berdandan seindah-indahnya untuk umat Muhammad. Setelah itu, wahai penghuni surga, fakhtaru li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pilih oleh kalian siapa yang kalian kehendaki di kalangan umat-umat Muhammad, silahkan pilih oleh kalian. Allah suruh memilih penghuni surga untuk kita. Enak enggak? Indah enggak? Kita dipilih. Mereka berebutan penghuni surga untuk mendapatkan calon suami atau pendamping nanti di surga. Mudah-mudahan termasuk kita. Amin ya Rabbal alamin. Nah, hadirin rahimakumullah. Wah, ini kelewat. Ya, silahkan nanti kita lanjutkan, barangkali ada yang mau bertanya. Silahkan, ada waktu jeda mungkin 5 menit atau 10 menit paling lama. Anak agak buru mata. Ya, silahkan. Selama ya, penyebabnya apa itu? Ya bukan ada penyebabnya sakit. Oh, normal. Ya, yang namanya zakat fitrah memang wajib zakat fitrah dizakatkan. Apakah mereka itu benar-benar orang yang muslim, orang yang beriman, mengakui dirinya muslim tapi kagak pernah puasa, sholat pun mungkin enggak ya? Karena perbedaan orang-orang ar-rijalu bainal musyrik au kafirun, orang-orang di antara orang yang muslim dengan orang yang syirik dan orang kafir adalah tarkus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Satu waktu sholat tidak menjalankan ibadah sholat, itu sudah lepas dari keimanan dan keislaman. Lalu bagaimana yang namanya mengaku dirinya muslim yang menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhkan semua larangan-larangannya? Bagaimana fitrah? Kalau mereka muslim, begitu lahir pun ya wajib dizakat fitrahkan. Tetapi kembalilah mereka kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Coba bisa lihat dalam surah Tahrim atau surat 66 ayat 8. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubat yang sesungguhnya, taubat yang sebenar-benarnya. Selagi Ramadan, segera bertaubat kepada Allah. Masalah zakat fitrah memang wajib untuk dilaksanakan, untuk dilakukan selagi dia masih hidup dan lahir di muka bumi ini, wajib tetap menjalankan zakat fitrah. Dan apalagi ia harus bersungguh-sungguh bertaubat, tidak pernah mengulang lagi perbuatan yang menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertobat dan beristighfar dan bersyahadat. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik kepada hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Ya, silakan. Sambil menunggu yang terakhir, dalam hadis itu yang terakhir, wallahu yastaghfir lahum, Allahu yastaghfir lahum, Allah langsung memberikan ampunan, Allah langsung memberikan penghargaan. Maka kapan Allah memberikan penghargaan yang dahsyat itu? Ketika manusia melaksanakan siyamul Ramadan, akhir dari Ramadan. Di saat itulah
al-yaum wa yusamma al-yaum bis-sama yaumul jaizah. Pada hari ini Allah membuka pintu-pintu surga, pintu-pintu langit untuk memberikan zaizan minas sama, penghargaan dari langit untuk hamba-hambanya yang melaksanakan siyam Ramadan, qiyam Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahum ma taqaddama min dzanbi. Seperti itu. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan, dan insya Allah mudah-mudahan sampai pada bulan Ramadan yang akhir. Amin ya rabbal alamin. Sudah? Baik, hadirin para jamaah shaimin wa shaimah, kita tutup halaqah kita, kajian kita, dan tidak ada lagi yang bertanya. Dan kita, bila ada satu untayan kata tadi yang kurang pas dan kurang mengena pada hadirin rahimakumullah, mohon dibukakan pintu maaf, dan insya Allah kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain ustaz. Mudah-mudahan kita selalu hadir di tempat majlis Al-Bakri. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk yang terbaik bagi kita. Demikianlah yang Anda sampaikan. Mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.